Nah, kisah Noah tadi tolong didetailkan seperti tadi malam diceritakan. Ya. Itu menarik gitu. Ya, Noah ini dia seorang anak usia 8 tahun. Memang dia tinggal dengan bapaknya semasa kecilnya. Di usia itu dia masih terbilang masih di usia sekolah ya. Jadi bapaknya seorang buruh bangunan yang seringkali dalam kerjaannya meninggalkan dia di rumah dan dia di hampir setiap hari itu berkawan dengan teman-teman yang muslim. Yang kebetulan secara tidak langsung rumah tempat tinggalnya tersebut itu tempat kontrakannya itu dekat dengan masjid dan membuat dia sering bermain di halaman pekarangan masjid. Nah, informasi tentang anak ini sering bermain di masjid itu akhirnya sampai ke telinga bapaknya. Nah, khawatir jangan sampai anak ini mungkin akan lebih jauh lagi sampai ataupun mungkin akan masuk Islam atau gimana gitu, terpengaruh. Akhirnya bapaknya pindah mencari tempat rumah yang agak berjauhan dari masjid, tujuannya agar supaya anak ini tidak lagi bermain di masjid. Tapi karena memang naluri keinginannya untuk ke masjid itu besar, tidak menyurutkan langkahnya untuk mencari masjid yang ada di sekitar tempat tinggalnya yang baru itu. Walaupun cukup jauh, terbilang jauh dan naik atas gunung, itu tetap dia datengin. Sampai pada tahun 2022 kemarin, itu pas di bulan suci Ramadan, hari pertama kita sholat tarawih, saya dikagetkan dengan informasi dari salah satu jamaah menyebutkan bahwa di dalam masjid itu ada seorang anak yang non muslim ikut sholat tarawih. Gitu. Akhirnya saya panggil, saya tanya, ternyata dia ingin bersama-sama dengan kita umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih perintah Allah tersebut. Nah, ketika didiskusikan, ditanyakan secara detail, ternyata Noah ini masih memiliki orang tua. Saya bilang ke jamaah, panggil orang tuanya, kita duduk sama-sama diskusikan dengan orang tuanya. Begitu datang orang tuanya, akhirnya orang tuanya mengungkapkan bahwa anak ini memang sudah dari beberapa bulan sebelumnya sudah merengek-rengek ingin masuk Islam. Gitu. Dan akhirnya ketika ditanya bagaimana bapaknya, nah, bapaknya akhirnya menjawab, kalau begitu saya serahkan kepada Pak Ustadz. Kalau toh memang ini jalan yang terbaik bagi Noah, mudah-mudahan dengan dia masuk Islam, dia menjadi anak yang lebih baik. Dan akhirnya pada saat itu juga di Ramadan hari pertama, itu kita mensyahadatkan dia. Gitu. Dan dia sendiri memilih namanya menjadi Noah Muhammad Zakir. Gitu. Jadi dia sendiri yang memilih nama tersebut, dan alhamdulillah sepanjang Ramadan justru dia tidak pernah putus untuk melaksanakan sholat tarawih dan keliling masjid di Kota Bitung untuk berpindah-pindah melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid yang lain. Padahal dibilang usianya masih terlalu muda, ya, tapi semangatnya itu membuat kami yang muslim dari sejak lahir, yang juga mungkin yang sudah dewasa, itu seperti mendapatkan sebuah pelajaran terbesar daripada Noah, yang dimana memiliki semangat yang luar biasa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu semacam titik awal dari perkembangan mualaf di Malaysia? Ya, sejak peristiwa Noah, kemudian mulai banjir. Ya, saya mengatakan banjir karena mulai berdatangan satu persatu, bahkan dalam satu hari kami harus mensyahadat 3-4 orang. Gitu. Dan pernah sekali waktu itu kami mensyahadat kurang lebih 8 orang dalam satu hari, itu terdiri dari 2 keluarga. Gitu. Untuk memeluk agama Islam. Di masjid mana? Itu berganti-ganti masjid, ada di Masjid Agung Nurul Huda, ada juga di Masjid Al-Fatah, ada juga di pokoknya kami memualafkan mereka itu berlokasi di masjid yang terdekat dengan tempat tinggal mereka agar memudahkan untuk pembinaan. Jadi setiap ada yang masuk Islam itu kami selalu bertanya masjid apa yang paling terdekat dengan rumah mereka, karena tujuan kami adalah ketika mereka setelah disyahadatkan, mereka akan melanjutkan pembinaan dengan masjid tersebut.